Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat pecinta falak semuanya, sahabat NFO, sahabat Sinau Falak Bareng, dan semuanya yang suka mantau channel ini. Dalam kesempatan yang syarah ini, di sini saya entah ada di mana ini. Suasana sangat sejuk sehingga terpikirkan untuk membuat tutorial lagi gitu ya. Di sini saya ingin membuat pengenalan dari awal. Kita coba belajar mengenal lagi aplikasi AIDA ini ya. Di layar saya ada dua, ada yang AIDA Mode sebelah kiri, yang kanan AIDA biasa ya. Ini cara menggunakan atau membuat aplikasi Android menggunakan HP Android sendiri begitu. Lebih mudah dan lebih murah gitu daripada menggunakan laptop, meskipun fungsinya tidak sebagus laptop gitu, tidak semaksimal laptop, bukan sebagus-bagusnya sama, cuman untuk maksimal dan kompabilitasnya lebih baik pakai laptop sih gitu ya. Baik, kita masuk ke AIDA Mode. Saya biasa pakai AIDA Mode. Kita tutup saja ini aplikasi ya. Nah, oke, ini tampilan awal ketika dibuka ya, no open file gitu ya. Nah, untuk membuat aplikasi tinggal kita pilih folder di sini. Artinya nanti aplikasi kita itu mau ditaruh di mana supaya nanti nggak bingung carinya lagi gitu ya. Mau ditaruh di folder alarm, Android AIDA project, aplikasi dan macam-macamnya itu ya banyak. Nah, supaya terkumpul dan tertata dan terdokumentasi dengan rapi, kita mestinya buat foldernya aja dulu, folder apa gitu ya, yang ingin menjadi tempat aplikasi kita kalau kita buat aplikasi gitu. Nah, di sini saya biasanya pakai di sini aplikasi project ini. Nah, ini aplikasi project, app project di sini. Nah, sini ini banyak macam apa ya ini ya, testing saya awal-awal buat gitu ya. Untuk buat awal, kemudian klik create ya, create itu ya, new project. Nah, inilah di sini create new file gitu ya, new project. Nah, karena saya pakai AIDA Mode, di sini ada 3 pilihan. Kalau AIDA biasa ya tinggal satu saja pilihannya ya. Dan saya lebih suka pakai yang new Android X, yang ada X-nya ini 10, karena ini library-nya lebih banyak dan lebih kompabilitas. Tapi sebetulnya untuk belajar mau pakai apa saja boleh gitu ya. Nah, seperti ini muncul name, ini adalah nama aplikasi yang ingin kita buat, My Tester. Karena kita hanya ingin belajar untuk penggunaan awal, makanya pengenalan dasar tentang AIDA-nya sendiri begitu ya. Nah, paket ini kita gunakan paket yang apalah gitu ya. Paketnya Santri Ngevlog. Nah, .pav. Gini sudah. Setelah itu tinggal klik tombol create gitu ya. Nah, kalau pakai mode AIDA Mode yang muncul cuma satu gitu ya, main activity Java, rest-nya belum muncul. Untuk memunculkannya di mana? Ya klik 3 titik bawah yang ada dalam lingkaran biru kecil pojok bawah kanan ini. Nah, ini akan munculkan foldernya, pilihannya di src terus ya, source, di rest, di layout. Nah, ini ada main, tinggal diklik saja. Dalam aplikasi pembuatan yang berbasis Java, aplikasi Android berbasis Java, ini ada dua page, dua halaman. Main activity.java, yang kedua main.xml gitu ya. Lah main
.xml ini adalah UI, interface UI namanya kalau bahasa teknologinya. Nah, kalau bahasa mudahnya, main ini adalah sebuah tampilan, atau kalau kita lihat TV ya sebuah monitor lah kalau kita tahu komputer gitu ya. Kalau kita tahu komputer itu kan ada yang berdiri desktopnya, ada layar monitornya, ada CPU. Nah, main ini adalah layar monitornya, dan main activity Java ini CPU-nya. Nah, begitu. Kalau kurang lebihnya penggambaran saya kalau ke komputer begitu. Gitu ya. Sehingga kalau kita ingin apa sih yang ingin ditampilkan di monitor kita, ya di sini. Kita mau menampilkan apa, tulisan apa di sini. Di main.xml ini gitu ya. Nah, di sini ada contoh dasar, biasanya kalau defaultnya ini ada text view. Nah, ini ada tulisan hello world ya, nanti munculnya di layar aplikasinya ya hello world saja gitu ya. Nggak muncul. Kita buang stringnya karena kalau versi apa ini, versi HP nggak mau menampilkan string dari luar. Nah ini kita hanya menampilkan tulisan hello world saja gitu ya. Nah, terus untuk menampilkan lain-lain gimana ya, ditulis di sini untuk menampilkan apa yang ingin kita tampilkan. Kita ingin menampilkan tulisan, kita ingin menampilkan hasil, kita ingin menampilkan gambar, ya di sini ya. Bagaimana caranya? Nah, kalau text view ini menampilkan tulisan yang tidak bisa diedit karena hanya tampil saja. Kalau ingin bisa diedit, ada namanya edit tag. Nah, itu maka ini nanti kita menyediakan sebuah kolom tampilan di mana kita bisa memasukkan teks, nulis teks gitu ya. Atributnya apa saja, tinggal copy saja dulu ini. Gitu ya. Karena sebetulnya atributnya nanti banyak. Mau diisi apa sih tempat edit tag ini gitu ya. Text view ini mau diisi apa saja, hello world saja atau untuk membesarkan tulisan ukuran fontnya ya kita tinggal tambah kalau ingin fontnya diperbesar gitu ya. Nah, ini edit tag, terus apalagi lah, ingin menampilkan gambar ya bisa, ingin menampilkan tombol, ada kita mau buat tombol klik, nah, di sini ya. Kalau tombol klik itu nanti button gitu ya, kita coba lihat semua ya. Kita buat UI dulu aja, edit UI udah bisa cukup enggak. Nah ini kita buat tombol kalau buat button ini. Nah jangan lupa ditambah atributnya apa saja. Kita buat tulisan yang sama tapi fungsi berbeda, karena kita ingin lihat text view itu apa, edit text itu apa, button itu apa gitu ya. Nah, kalau pengen tahu hasilnya langsung kita run biasa, tombol segitiga yang ada di pojok atas kanan itu sebelahnya kotak itu untuk melihat hasilnya gitu ya. Kita tes, coba kita run building. Ini saya sedang mencoba 3 fungsi ya, tiga fungsi, UI interface gitu ya, yaitu tadi text view menampilkan tulisan, terus membuat edit tag, artinya kita memberikan leluasa pada pengguna untuk memasukkan teks yang diinginkan. Terus ada button tadi ya, button itu untuk kemudian melakukan eksekusi, tombol hitung kayak gitu ya, hapus, apalah, kirim, delete, apalah terserah gitu ya. Nanti namanya terserah kita mau pakai nama apa yang mau dipakai gitu ya. Aplikasi Texter tinggal install, buka. Nah sampai bisa dilihat yang paling kiri ini saya klik-klik nggak bisa diapa-apakan, tapi yang tengah ini karena edit tag bisa diganti kita santri ngevlog.
Terus yang paling kanan ini tombol, nah kan pada berkedip ketika saya klik. Cuman kok nggak ada actionnya ya, karena kita belum ngasih coding apa-apa, kita hanya ini membuat tampilan saja gitu ya. Nah begitu. Dan ini kok lurus semua. Kalau ingin kita buat ini apa namanya berbaris dari atas ke bawah bagaimana? Bisa. Ini di sini. Di paren. Nah ini namanya paren layout ya. Nah di linear layoutnya ini, jadi linear layout ini ibaratnya kita membuat sebuah kotak. Nah dalam kotak itu kita ingin isi apa saja gitu ya. Nah ini fungsi layoutnya. Nah kita isi ini text view, kita isi edit tag, kita isi button, mau kita isi image gitu ya, artinya image itu ya kita isi gambar ya di sini gitu ya. Nah untuk kemudian supaya bisa dari atas ke bawah apa namanya ya, vertikal ya bukan horizontal, di layout linear layout ini kita tambah sebuah atribut atau fungsi yaitu orientasi. Nah kita buat vertikal, maka hasilnya ini akan urut dari atas ke bawah. Jadi kok kita lihat kecil-kecil ya, kita tambah text size-nya, text size. Nah, kita buat 20 SP. Edit tag tadi sudah cukup besar lah, button juga sudah ya. Jadi ini kita buatnya per blok. Biasanya kita buatnya bisa langsung hanya satu linear layout. Tapi kalau kita ingin membuat sebuah layout berbeda, satunya kita ingin membuat tulisan ini berurutan dari atas ke bawah, kemudian kita ingin membuat tulisan sejajar horizontal, maka kita harus butuh beberapa linear layout begitu. Kita coba dulu run ya. Ini sudah 11. Kita nggak perlu lama-lama membuat tutorialnya, bentar-bentar saja. Kita coba sekali lagi hasilnya bagaimana gitu ya. Pokoknya insya Allah ini akan rencana saya ingin buat pengenalan dasar tentang AIDA ini supaya kemudian kita semua dan semua yang lihat ini bisa mengembangkan sendiri ya Pak, bagaimana dan apa yang kalian inginkan. Nah ini dilihat sudah bersejajar sejajar vertikal dari atas ke bawah. Yang tengah ini karena edit tag bisa kita rubah. Nah, tulisannya bisa kita rubah gitu. Rubah apa santri tadi, santri hikmah. Terus yang bawah ini kan tombol ini, mau action apa nanti, mau menghapus, mau apa nanti itu di coding gitu ya. Coding itu di mana? Di CPU kan tempatnya. CPU-nya di mana? Main activity gitu ya. Oke, sementara mungkin ini cukup kita mengenal sedikit begini saja dulu. Silahkan dicoba-coba membuat layout gitu ya. Nanti kemudian kita belajar coding-coding lagi selanjutnya. Sekian dari saya, terima kasih, selamat mencoba dan semoga berhasil. Salam